Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ali Indonesia dan Malaysia. Semoga semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan di akhirat. Dan semoga yang nonton video saya yang sakit dengan segala penyakitnya dan apa yang dicita-citakan tercapai dikabulkan oleh Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke guys, jadi saya ini belum niaga lagi, udah hampir setengah bulan. Sebab bahu dekat sini masih sakit sebab eksiden kemarin tuh kan. Jadi sudah hampir setengah bulan ya saya tak niaga. Jadi ini kalau nekan ataupun kalau tolak jadi sakit dekat sini. Sebab saya terbentur dengan motor orang lawan eksiden saya macam tu lah. Oke, jadi tengah viral video nih. Jadi viralnya bukan hanya di Indonesia, tetapi sampai ke Malaysia juga. Sampai ke Malaysia juga. Bagaimana dekat sini video ini sudah sampai ke Malaysia. Dan dalam komenan saya pun sebagian ada juga yang sebut semacam gufron lah, inilah, itulah macam tu lah. Jadi gufron ni sekarang ni tengah viral di Indonesia sebab ajarannya yang sudah menyebar di sosial media juga. Dan juga Mamang Gufron ini ajarannya adalah ajaran sesat guys, ajaran sesat. Jadi dia katanya berbahasa dengan semut, boleh bahasa semut dan juga bahasa apa ya, Yunani, apa bahasa Nasrani Yunani katanya guys. Jadi sangat pelik lah, sangat pelik. Dan peliknya lagi sebagian orang itu percaya, iyalah percaya kan. Dan ada dia juga punya pondok pesantren dan ajarannya ajaran sesat. Dan pondok pesantrennya itu dekat situ melampaui batas ajarannya. Tetapi peliknya lagi, kenapa Menteri Agama Indonesia ni ataupun pemerintah diam saja, tutup mata dan tutup mulut. Jadi tidak hanya melakukan sesuatu macam tu lagi. Jadi Mamang Gufron ini sampai disembah, dicium kakinya oleh santri-santrinya. Disembah lah macam tu, disembah macam tu kan. Ini terlalu berlebihan. Sebagaimana dekat sini dalam videonya yang sudah ditunjukkan. Itu berbeda dengan wisuda ataupun pembagian ijazah yang biasanya macam tu. Yang biasanya cuma menerima ijazah berdiri ataupun mengambil saja, terus salaman dengan para ustadznya ataupun para gurunya yang semuhri macam tu lah, laki dengan ustaz lelaki, perempuan dengan ustaz perempuan macam tu. Tapi dekat sini ini sangat beza, jadi beda sekali dengan Mamang Gufron yang boleh bahasa semut. Oke, jadi bahasa semutnya ini guys, bahasa semutnya ini. Oke, jadi ini bahasa semutnya katanya. Dia bersoal tanya dengan semut dan semut bertanya katanya kepada dia, lepas tu dia jawab macam tu lagi. Oke, kita mulai saja videonya. 1, 2, 3 play. Makanya ditanya kata semut, ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka ya Gufron, alkihi innaka ya ma'adar ya firman Allah. Apakah saya didoakan enggak Gufron? Ya jelas lah. Karena saya informasi dengan Nabi. Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihi wassalam dengan saya. Saya difitnah dina, senang, tetap saya mau mendoakan. Semua gudangnya pasti tetap kata Rasulullah, Rabbana qul inna rahmatan ibadah, qul inna rahmatan lil alamin. Doakan. Nggih betul. Alhamdulillah. Jadi itu guys bahasanya. Kat sini pun saya nak gelak ya. Jadi tak masuk logis macam tu. Sebab kita sudah yang mempercayai, iman kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Kalau Nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi sang kekasih kita. Jadi dekat sini kalau muncul yang sudah menyeleweng daripada ajaran-ajaran Nabi yang terakhir ataupun ajaran Islam ini, jadi kita jadi kita sangat lucu ataupun lawak macam tu lah. Oke, dekat sini videonya yang dia disembah oleh santriwan dan santriwatinya guys. Oke, kita tengok dekat sini. Rendahkanlah suara kami untuk kedua orang tua kami. Ini Mamang Gufron membagikan sanad ijazah, dia membagikan surat-surat selepas sekolah macam tu lah. Jadi puluh pintu kesirikan. Jadi ini memang cium kaki apa sujud ni katanya guys. Ya Allah, berikanlah guru-guru kami balas. Jadi kita itu hanya boleh, kalau yang saya tahu lah, boleh mencium kaki orang tua kita macam tu lah. Mencium bukan menyembah macam tu. Kalau selain orang tua itu tidak boleh macam tu lah. Yang saya tahu macam tu kan. Surga di akhirat kelak. Ya Allah.
Apa saja cobaan dan derita yang telah dirasakan orang tua kami. Oke. Peliknya lagi, orang ini mengikuti ataupun ramai pengikutnya Mamang Gupron. Mamang Gupron ya yang pandai bahasa semut. Jadi ramai sangat yang mengikuti ataupun pengikutnya. Jadi dia punya pondok pesantren juga dekat sini dia ada. Dan di setiap tempat yang di kawasan situ ataupun di tempat lain dia diundang ataupun dijemput untuk berceramah ataupun berdakwah di salah satu acaranya macam tu lah guys. Oke, jadi dekat sini muncul lagi videonya yang menggemparkan macam tu kan, yang menggemparkan se-Indonesia. Kalau bukan warga Konoha, bukan di Indonesia ya, warga Konoha. Jadi terlalu banyak ajaran-ajaran sesat di Indonesia yang tidak dikawal oleh Menteri Agama macam tu kan. Jadi muncullah ajaran-ajaran sesat, muncul ajaran agama baru. Jadi kita tengok sajalah sama-sama dekat sini guys videonya. Oke, jadi dekat sini tajuk Nabi apa nih bos? Ini muncul yang mengaku Nabi, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Dekat sini tajuknya tanda-tanda akhir zaman mengaku Nabi mulai bermunculan. Jadi bukan hanya 1-2 yang bermunculan, tapi daripada kemarin-kemarin dia ramai yang mengaku sebagai Nabi macam itulah, dan dia menantang Menteri Agama ataupun Nahdlatul Ulama untuk berjumpa dengan dia mengetes kenabiannya macam itulah. Oke, jadi dekat sini kita tengok saja videonya sama-sama biar korang tahu macam mana berita lawak macam ni guys bermunculan, dan ajaran-ajaran sesat di Konoha, bukan di Indonesia. Di Konoha ni ramai sangat macam tu. Oke, jadi kita mulai 1, 2, 3 play. Lain pemirsa, Jari, pria asal Jombang yang mengaku dirinya sebagai Nabi Isa Habibullah, meminta segera dipertemukan dengan Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk diuji kenabiannya. Pria yang menyebut namanya Raden Aryo ini mengaku menerima wahyu untuk meluruskan ajaran Islam pada akhir zaman. Petugas dari kepolisian dan TNI mendatangi kediaman Jari, pria yang mengaku sebagai Nabi Isa Habibullah di Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Petugas melihat langsung sebuah masjid yang dibangun oleh Jari dengan ornamen berbeda seperti masjid-masjid pada umumnya. Di depan dan di dalam masjid terdapat gambar pewayangan, sedangkan di sebelah belakang sisi kanan imam terdapat sebuah batu yang dipercaya sebagai tempat nur Nabi Muhammad SAW. Untuk meneliti lebih dalam, petugas mengikuti sholat zuhur yang dipimpin oleh Jari. Ajaran yang disampaikan Jari tidak jauh berbeda dengan ajaran Islam. Tata cara sholat, puasa, dan ritual lainnya tetap seperti yang dianut umat Islam. Hanya saja, makna di balik setiap gerakan ritual itulah yang diajarkan oleh Jari kepada pengikutnya. Atas dasar itu, Jari meminta agar segera dipertemukan dengan Majelis Ulama Indonesia MUI untuk membicarakan perihal wahyu yang diterimanya. Ya, disitulah nanti akan muncul kebenaran segala MUI itu. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, Jari. Lawak kan guys, lawak kan. Dekat sini, Hain Aziz, saya heran kenapa selalu di Pulau Jawa Nabi banyak muncul dari Sumatera, nggak pernah saya dengar. Komentarnya, nah ini baru mantap, langsung mengaku Nabi bukan cucu doang. Allahu Akbar, Jawa Timur terus yang viral, banyak nabinya. Sini dia dekat Jombang guys, bukan Madura ya, Jombang ini di luar pulau macam tu kan. Dia peliknya lagi, kenapa pemerintah diam saja tentang masalah ini ya, tak ditangkap. Sebab ajaran Islam yang sudah Menteri Agama sudah tahu ajaran Islam itu macam mana, tetapi kenapa diam saja dengan ada ajaran yang menyeleweng ataupun ada orang yang mengaku Nabi semacam ini. Jadi dan orang-orang setempat pun peliknya percaya dengan apa yang dia kata ataupun yang dia cakap macam tu. Itulah mungkin kekurangan pengetahuan ataupun kekurangan pendidikan agama macam tu. Sebab mungkin tidak berpendidikan agama, lepas tu ada orang yang mengaku-ngaku Nabi yang mengajarkan tentang hal-hal semacam ini, lepas tu dia orang percaya dan mengikuti, dan ramai mengikuti di satu tempat itu. Jadi yang satu tempat itu ramai juga yang mengikuti yang mengaku Nabi ini guys, sampai-sampai dia membangun masjid. Nah masjidnya pelik, jadi berbeza, tak sama dengan masjid-masjid yang pada umumnya, yang bagaimana dalam masjidnya itu adalah banyak gambar yang wayang macam tu kan.
itu menurut saya ini adalah kesirikan ataupun kemusyrikan macam tu kan. Sebab di dalam masjid diletak wayang-wayang kulit macam tu, patung macam tu kan, itu kan sejenis gambar yang lain macam tu lah. Oke, jadi itu saja guys. Jadi ya macam inilah Konoha. Jadi bukan Indonesia, di Konoha. Jadi banyak sangat ajaran. Memang di Konoha ini adalah agama Islam terbesar di dunia, tetapi saking terbesarnya sampai tak boleh kawal oleh Menteri Agama di pemerintahan macam tu. Dan sebab itulah bermunculan ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran lain macam tu lah. Orang Islam tapi ajaran alirannya lain macam tu kan. Oke, jadi itu saja, cukup sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.